Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta. Hari ini di dalam ibadah minggu kita berketepatan dengan hari Pentakosta. Saudara, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, yang mana kalau di Yerusalem, ya, di mana sekarang sedang terjadi konflik antara Palestina dan Israel, itu biasanya setiap tahun dirayakan. Setiap tahun. Dikatakan tadi, kalau kita perhatikan saudaraku, setiap tahun itu dirayakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Jadi saudara, segala bangsa ada di Yerusalem pada waktu itu. Bahkan saudaraku dikasihi Tuhan, termasuk bangsa Arab, saudara. Bangsa Arab, ya pasti kalau bangsa Arab menggunakan bahasa Arab, saya yakin saudara-saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita melihat di situ murid-murid yang dikatakan adalah orang-orang Galilea, mereka pada waktu itu ketika hari Pentakosta, karena mereka sudah menunggu 10 hari lamanya setelah kenaikan Yesus, saudaraku. Setelah Tuhan Yesus berjanji, jangan dulu tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka bertekun berdoa menanti-nanti janji Bapa. Dan akhirnya hari yang ke-10, sejak hari Kamis yang lalu terakhir diperingati hari kenaikan, adalah hari Pentakosta yang jatuh selalu pada hari Minggu. Nah, murid-murid saudara berkumpul di situ menantikan janji Bapa, dan terbukti janji Bapa digenapi. Allah berjanji tidak pernah
tidak menepati janjinya, saudaraku. Murid-murid yang pada waktu itu mereka berada di atas tempat tinggal mereka, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan saudaraku, ayatnya yang keempat tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi Roh Kudus memberikan secara khusus kepada murid-murid yang berkumpul pada waktu itu untuk berkata-kata dengan bahasa lidah yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar di situ. Saya yakin saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh murid-murid yang berkumpul yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat itu dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul yang dari berbagai negara di bawah kolong langit ini, yang berkumpul setiap tahun, dan mereka mendengar. Saudara, Alkitab mencatat, Alkitab memberitahukan bahwa yang mereka mendengar itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar. Perhatikan saudara di ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11 bagian B. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, saya yakin para murid yang ada pada bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka melihat, mereka menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Kita bisa membaca di dalam Alkitab bahwa apa yang dilakukan Yesus, saudaraku, mujizat demi mujizat banyak yang terjadi, saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, dan segala penyakit apapun boleh disembuhkan Yesus Tuhan kita. Hari ini saudara, di hari Pentakosta, saya ajak kita rindu. Saya rindu saudara untuk mengajak kita semua juga untuk boleh menyaksikan bersama-sama apa yang diperbuat oleh Yesus, saudara. Karena Kristus itu tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, maka detik ini, saat ini juga, bahkan di hari Pentakosta ini juga, Tuhan akan mengadakan mujizat kepada saudara yang mau didoakan. Tetapi terlebih dahulu, hari ini saudaraku, ada satu hal yang mau saya sampaikan, supaya kita semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara tahu apakah yang buah Roh Kudus itu? Buah Roh Kudus, mari, Galatia 5 ayat yang 22, 23. Saya yakin kalau berkata-kata dengan bahasa lidah itu khusus hanya diberikan kepada murid-murid yang berkumpul pada waktu itu, yang menerima khusus janji Bapa. Tetapi kepada kita, saudaraku, kepada kita, saya ajak kita untuk memiliki buah Roh Kudus. Lewat buah Roh Kudus yang ada pada kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, roh kesabaran, penguasaan diri, roh kebaikan, roh kelemah lembutan, roh kemurahan, roh kesetiaan. Itu boleh ada pada kita, dan orang melihat lewat buah roh yang ada pada kita. Itu merupakan perbuatan besar yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, saudara. Mari hari ini saudara buka hati, saudara terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima, sehingga dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah. Ada buah Roh Kudus. Untuk itu saudara, mari kita mau berdoa supaya kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Lewat buah Roh Kudus yang ada itu, kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya.